ini orang Pekanbaru. Langsung saya cari Ipu Santosa google.com. Tempat tanggal lahir Pekanbaru. Lahir 77 sama sama saya. Mana tahu ada yang bilang saya lebih tua, itu lalu kemudian saya pun beberapa tahun ke Pekanbaru, kajian sahabat-sahabat musyawarah. Pas saya sedang ngisi tausiah, saya lihat ada yang disampul buku itu. Ini yang dikasih. Cuman saya bilang, Bapak yang disampul buku. Enggak, tentu saya jaga image kan. Saya pura-pura nggak tahu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah umrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Semuanya baju putih. Masya Allah, tabarakallah. Seputih hatiku padamu. Hari ini kita semuanya berbahagia karena berapa banyak program acara yang tidak bisa terlaksana karena satu dan alasan diantaranya COVID. La ini jitama'atil ummatu, semua orang ingin menghalangi apa yang kau lakukan. Tapi kalau Allah Ta'ala mau, maka dia akan terlaksana. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Kalau pagi ini kita bisa berkumpul bersama, sesungguhnya di sana ada doa dari orang-orang lain yang mungkin kita bantu, kita tolong. Dan bukan karena doa kita. Doa kita untuk diri kita belum tentu makbul. Karena penuh dengan keinginan. Karena penuh dengan kepentingan. Karena penuh dengan hasrat. Tapi doa orang lain untuk kita, insya Allah makbul. Kenapa demikian? Karena orang lain mendoakan kita pasti ada ketulusan di sana. Betul atau tidak? Tak banyak yang percaya. Saya yakin dan percaya sahabat-sahabat BP, betul istilahnya Mas Ipu, bisa bertemu pada hari ini di tengah pandemi. Kita tetap ikut protokol kesehatan karena ada doa sebagian orang-orang yang ditolong oleh sahabat-sahabat BP, bil khusus orang Pekanbaru yang baru dapat mobil BP. Saya diminta oleh ketua yayasan namanya Ustadz Al-Nobdinar LC, Ustadz besok kita mau bagi-bagi beras pakai mobil baru. Ya, saya datang. Begitu saya sampai, saya lihat foto saya sudah ada di sana. Manfaat mobil itu untuk bawa beras ke desa suku Terasing, lalu kemudian untuk operasional tahfiz Quran. Dan kemudian karena ada foto saya di situ, yang tidak bisa foto live bisa di mobil itu. Dan ternyata jurus itu dipakai Mas Ipo di sini. Di depan ada gambar saya replika dan saya udah foto di sana. Saya bilang sama Mas Ipo, tolong buat itu agak banyak sedikit. Jadi nanti di masjid-masjid kami tinggalkan juga. Tapi saya tidak ada niatan untuk meninggalkan itu di rumah pengganti saya. Hari ini ada orang yang paling sangat beruntung, yaitu orang Mas Ipunya beruntung atau ibunya beruntung, dua-dua beruntung. Ibu beliau. Ibu adalah orang yang luar biasa. Kita menjadi ada di dunia ini karena dia. Maka yang punya ibu beruntung sekali. Yang tidak punya ibu, maka dia bersedekah. Maka pahala sedekahnya sampai. Hari ini hari Jumat, hari yang barokah. Keluarga saya juga hadir. Istri saya, semua keluarga besar BP adalah keluarga yang bersama dalam ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Kalau berkeluarga karena kepentingan selesai, keluarga kita pun habis. Tapi kalau kita berkeluarga karena tolong menolong,
maka sampai ke surga pun kita akan tetap bersama. Berkeluarga di dunia, berkeluarga juga kita di surga insyaallah. Dan ternyata masuk surga itu tidak sendiri-sendiri, berkelompok. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Zumara artinya bergrup-grup, kelompok-kelompok. Dan insyaallah yang dipanggil nanti salah satunya grup BP masuk juga. Yang enggak bilang amin dipanggil juga. Saya tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kenal dengan Mas Ipu sudah lama. Tempat saya ceramah namanya Masjid Akramun Nas, UNRI, Universitas Riau. Di depan UNRI itu ada rumah salah satu tokoh masyarakat Riau, umurnya 80 sekian tahun. Dia beli satu buku, dan buku itu dia bagi-bagikan ke kawan-kawan saya, ke ustadz, ke dosen. Karena saya tidak datang ketika itu, buku itu dikirim ke saya. Sampulnya gambar Mas Ipu. Apa judulnya itu Mas Ipu? 7 keajaiban zikir. Kata dia, Ustaz Somad, iya Pak Haji, ini orang Pekanbaru. Langsung saya cari Ipu Santosa google.com. Tempat tanggal lahir Pekanbaru. Lahir 77, sama sama saya. Mana tahu ada yang bilang saya lebih tua, itu ini orang Pekanbaru nih kata dia. Ini sudah internasional dari Jakarta. Iyalah, hebat nih Pak Haji, bangga kita. Lalu kemudian saya pun beberapa tahun ke Pekanbaru, kajian sahabat-sahabat musyawarah. Pas saya sedang ngisi tausiah, saya lihat ada yang disampul buku itu. Ini yang dikasih. Cuman saya bilang, Bapak yang disampul buku? Enggak, tentu saya jaga image kan. Nah, saya pura-pura nggak tahu aja. Nah, habis itu datang beliau, kami pun akrab segala macam. Habis itu satu hari beliau bawalah botol-botol kecil. Kasihnya. Apa namanya ini Mas Ipo? Ini namanya British Propolis BP. Banyak dikasih. Saya bawa pulang. Setiap ada tamu saya kasih. Tak pernah saya minum. Lalu kemudian tiba-tiba maaf, beribu maaf, buang air kecil saya keruh, warnanya hampir macam warna teh tarik. Saya dipesan sama jamaah-jamaah kita, Ustadz apapun yang terjadi jangan ke dokter, kecuali Ustadz kenal betul, keluarga dekat, amanah, jamaah dekat. Iyalah saya bilang. Jadi saya berdoa aja. Ada satu botol tinggal. Saya balik-balik, saya lihat, ada satu botol. Ingat saya pesan beliau, teteskan 5 tetes, kata dia. Jadi pagi itu saya teteskan 11 tetes. Kalau 11 tetes saya minum. Pas saya minum, pahit rupanya. Saya minum, waktu itu nyeri pinggang sebelah kanan sama sebelah kiri, mau putus pinggang saya ini. Habis itu saya minum 11 tetes pagi, lalu kemudian seminggu saya minum, tidak saya tinggalkan seminggu, hilang sakit pinggang saya itu. Jernih. Cerita ini belum pernah saya ceritakan. Artinya cerita ini masih baru. Kalau tak percaya carilah di YouTube, belum ada. Seminggu saya minum, lalu kemudian setelah itu teruslah saya lanjutkan. Setelah bersih itu tetap saya minum. Beberapa hari ini tidak minum lagi karena udah habis. Kode. Bukan saya tak ada duit, bingung saya di mana mencarinya di Pekanbaru. Tapi insya Allah tabarakallah,
Jadi saya sebetulnya datang ini mau minta maaf Mas Ipuh bahwa yang banyak itu tak saya minum. Udah sakit baru saya minum. Jadi saya sarankan kepada kita jangan menunggu sakit. Nah, minumlah. Nah, jadi video ini boleh dipotong. Tapi jangan kalian potong, ini nanti tentu diupload. Saya khawatir kan sekarang banyak orang Mas Ipo, dia yang ya paketnya tak terlalu banyak. Jadi dia kalau nonton video yang agak-agak 30 menit itu dia maunya yang 2 menit dipotong. Saya khawatir yang dipotong tadi Di awal. yang di awal yang bilang dapat banyak nggak diminum itu. Nah itu. Maka tontonlah video aslinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan kita ada yang namanya usaha. Usaha menjaga kesehatan. Maka salah satunya adalah kita berusaha. Ya inilah usaha. Lalu kemudian rezeki juga begitu. Rezeki juga begitu. Kalau sudah tertulis untuk kita, maka dia tidak akan berpindah kepada orang lain. Nenek moyang kita sebelum Islam datang pun berkeyakinan demikian. Ada pepatah orang Melayu, rezeki musang tak akan mungkin ditangkap harimau. Kalaulah rezeki musang ditangkap harimau, musang itu sudah punah, sama dengan dinosaurus. Namanya musangsaurus. Sudah tak ada lagi di dunia. Tapi buktinya, musang hidup, kucing hutan hidup, harimau hidup, singa pun hidup. Karena rezekinya sudah dijamin masing-masing. Tapi buah yang matang tidak akan mungkin jatuh kalau tidak kita jolok. Dan andai pun jatuh tak akan mungkin bisa kita dapat kalau tidak kita tangkap. Dan yang sudah di depan mata pun tidak akan mungkin masuk ke mulut kita kalau tidak kita pakai kudrat dan iradat. Kudrat kemampuan, iradat kehendak, keinginan. Keinginan, ada keinginan tapi tidak ada kemampuan, tidak jadi. Ada kemampuan tapi tidak ada keinginan, tak juga jadi. Maka dipinjamkan Allah keinginan, dipinjamkan Allah kepada diri kita kemampuan, dan kemampuan serta keinginan tidak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu mesti dicari. Kalau tidak dicari dia tidak dapat. Kata Imam Malik, kalau sudah rezeki kita dia akan datang kepada kita. Berbeda pendapat antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Gurunya Imam Malik, muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang dari Makkah, Imam Malik di Madinah. Kata Imam Syafi'i, rezeki mesti kita cari, Tuan Guru. Kata Imam Malik, kalau sudah rezeki itu tak ku cari pun pasti akan datang kepadaku. Dua-duanya benar. Kenapa demikian? Suatu ketika Imam Syafi'i pergi bekerja, lalu kemudian dia melihat ada buah anggur yang cantik. Ketika melihat buah-buahan yang manis lezat itu, yang terbayang di pikirannya adalah gurunya. Aba'ukum salasatun, bapakmu ada 3. Abukal ladzi waladaka, bapak yang menyemaikan benih menjadi ayahmu, itu bapakmu yang pertama. Alladzi zawwajaka ibnatahu, bapak yang menikahkan anak gadisnya untukmu, itu juga bapakmu. Yang nikah dengan janda pun juga sama. Yang ketiga, bapak yang mengajarkan, wa huwa afdaluhum, di antara bapak yang 3 ini, bapak kandungmu, bapak mertuamu, yang paling afdal adalah yang mengajarkan ilmu kepadamu. Maka ketika dia melihat buah kurma, yang dia ingat buah anggur, yang dia ingat gurunya itu Imam Malik. Ini guruku, Malik guruku. Maka dia bawakan ke gurunya. Begitu sampai apa kita ke Imam Malik. Betul kan? Kalau sudah rezekiku, dia pasti akan datang kepadaku. Buktinya engkau yang membawakan kemari, Syafi'i. Kau yang mencari, tapi dia datang kemari. Jadi memang ada rezeki orang yang dibawakan, ada rezeki yang mencari sendiri, tapi rezeki jaminan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin setelah selesai ini semuanya bersikap seperti Imam Malik. Karena kita belum tentu punya murid seperti Imam Syafi'i. Kalau kita punya murid seperti Imam Syafi'i, oke lah. Murid Ustaz Somad belum ada seperti murid Imam Syafi'i. Oleh sebab itu maka kita masih tetap berusaha. Kalau sudah tertulis ma khuliqalaka, kalau sudah diciptakan untukmu, lan yafutaka, maka pasti tidak akan luput darimu. Kalau lepas dari kita, berarti tidak diciptakan untuk kita. Anak gadis, anak lajang,
Yang sudah tukar cincin, yang sudah tunangan, akan menikah, ditetapkan tanggal bulan. Ustaz Somad, ini surat undangan. Tanggal bulannya sudah. Calon mempelainya masih konfirmasi. Ada yang orangnya sudah, tapi tanggalnya belum. Luput, stres, depresi. Akidah bermasalah. Kenapa? Ma khuliqalaka lan yafutaka. Kalau sudah diciptakan untukmu, maka tidak akan mungkin luput darimu. Sesuatu yang sudah dijamin Allah tak perlu kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah sesuatu tempat yang belum pasti untuk kita. Maka masalah rezeki, orang BP insya Allah hatinya tenang. Betul. Saya tidak bisa melihat raut wajah karena sebagian wajah tertutup masker. Tapi saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan melalui BP ini adalah hanya menjemput rezeki yang sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki ini sudah untuk saya ini. Bukan yang ini maksudnya, air putih ini. Ini air putih ini untuk saya. Sudah diletakkan untuk saya. Tapi kalau saya tidak gunakan tenaga untuk membuka tutup botolnya, memasukkannya ke gelas. Oh, Ustaz nyindir panitia mau minta tuangkan ya? Enggak. Andai sudah dituangkan pun ke gelas, kalau tidak saya masukkan ke mulut saya, tidak akan mungkin. Mengangalah dari pagi sampai petang. Tak akan mungkin masuk ke dalam. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang dinilai Allah adalah usaha untuk meraih rezeki itu. Dan setelah dapat, kita mesti berbagi. Apa kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah? Ittaqin nar, jaga dirimu dari api neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun sebelah korma. Kalau saya minum satu botol ini untuk saya, tidak salah, karena ini punya saya. Tapi ketika saya sisakan, saya bagikan kepada orang yang kehausan. Yang paling jahat adalah dibuka sedikit, minum sedikit, sisanya dibuang. Saudara setan. Innal mubazzirin kanu ikhwanas syayatin. Setan kalau melihat orang-orang yang seperti ini, apa kata dia? Hai guys. Saudara setan. Maka kita mesti berbagi kepada orang lain. Maka yang membanggakan dari BP adalah ketika dia dapat, spiritnya adalah menolong, ta'awun, berbagi. Berbagi kepada guru mengaji, berbagi kepada banyak hal yang kita perlu ceritakan, tapi banyak juga yang tak perlu kita ceritakan antar intern. Karena sekarang banyak hal-hal yang baik justru dijadikan target kejelekan buat orang-orang yang hatinya jelek. Saya tidak ingin ceritakan semua yang dilakukan oleh BP, tapi ada yang perlu. Kenapa? Untuk riya, untuk sombong, untuk angkuh, tidak. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bercerita tentang nikmat. Salah satunya adalah, itulah yang kami terima di Pekanbaru beberapa hari yang lalu. Videonya bisa ditonton di channel Tabung Wakaf Umat Official. Subscribe, like, and share. Bukan channel saya. Kalau channel saya, channel Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan hasil dari itu semua untuk fakir miskin, anak yatim, duafa, programnya 16. Dan salah satunya adalah disupport dari BP. Tak ada angin, tak ada hujan. Mas Ipo menelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Somad? Ya. Oh, tidak langsung ke saya, melalui orang lain. Ini ada mobil operasional untuk dikasih ke Ustaz Somad. Saya bilang tolong kirim gambarnya dulu. Kirim gambar, saya lihat double cabin. Dalam hati saya, kalau ini aku udah punya. Bagus ini, kami masuk ke suku pedalaman. Masuk hutan, keluar hutan. Ini penting sekali. Karena kita dalam beberapa bulan sekali masuk. Guru mengaji kita kirim, beras kita kirim. Maka ini penting sekali. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan tombak, baju besi, alat perang, sesungguhnya dia sudah sama seperti orang yang berperang. Jadi orang BP dapat catatan masuk ke suku pedalaman. Walaupun dia tidak masuk ke suku pedalaman. Yang masuk itu cukup aku saja. Masuk ke dalam ke pedalaman itu berat, saudaraku. Biarlah aku aja. Jadi yang dilakukan oleh saudara-saudaraku sekalian, dari seperak, 2 perak, seringgit, 2 ringgit yang kalian kirimkan, itu sudah menjadi amal yang luar biasa.
Memang yang ada gambarnya di situ gambar saya. Penyerahannya saya yang menerima. Yang membawanya ke dalam saya. Tapi pahalanya boleh jadi pahala saya sudah dihabiskan oleh viewer, subscriber, dan haters. Adapun saudara-saudaraku diam. Kalian hanya sembunyi saja di balik layar. Kalian diam saja. Tapi dalam diam itu kalian terus mentransfer. Maka inilah yang luar biasa.